Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kali ini kita melanjutkan lagi dialog, diskusi bercengkrama sebenarnya dengan Ustadz Ahmad Fuad. Ya, ini untuk yang ketiga kalinya ya kita berjumpa Ustadz. Luar biasa. Sekarang ini justru tidak pakai jas, tapi saya lihat merek bajunya lebih mahal lagi. Alhamdulillah. Nampaknya Ustadz ini mengerti rating ini. Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah kalau kelihatan merek. Jadi Ustadz, kita banyak sekali mendapatkan informasi ya bahwa bulan Ramadan inilah sebenarnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya. Nah, tentu ini kan ada korelasinya seperti apa hubungannya ya, kenapa diturunkan pada bulan Ramadan khususnya gitu ya. Nah, kemudian ini kan perlu orang paham proses-prosesnya seperti apa kan gitu. Ya. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga ucapkan kepada pemirsa semua Unpacking, semoga hari ini puasanya semakin bernilai, memiliki pengaruh pada jiwa dan juga semua amal diterima oleh Tuhan. Amin. Kaitan dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Zulwan tentang Al-Quran, betul bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Saya ingin mundur sedikit bahwa Tuhan itu ketika dia mencipta, dia memilih. Gitu ya. Wah, di ayat Quran dikatakan wa rabbuka yakhluqu wa yakhtar. Dia mencipta lalu memilih. Dari sekian banyak yang dicipta, cuma manusia yang menjadi khalifah. Padahal malaikat suci. Yeah. Tapi potensi sebagai khalifah tidak. Gitu ya. Jin juga demikian. Alam semesta juga. Tapi dari sekian banyak ciptaan, baik yang kita ketahui atau tidak, itu Tuhan memilih manusia. Yakhtar. Memilih. Lalu dari sekian banyak galaksi, ya, Allah pilih bumi untuk dititipkan khalifah berada di bumi. Sehingga ketika aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah, diprotes itu fil ard, ya, di bumi. Lalu dipilihlah dari sekian banyak manusia yang terpilih tadi, yaitu dari sekian banyak makhluk, itu para anbiya. Dalam riwayat disebutkan ada 124.000 nabi. Gitu. Jadi tidak ada kaum yang di tengah-tengah mereka tidak ada utusan Tuhan atau duta besar Tuhan. Ada. Dipilih dari sekian banyak manusia para nabi. Tanpa ikut pemilu itu? Tanpa ikut pemilu. Kenapa kalau manusia memilih pasti salah? Agak sedikit melebar akhirnya. Karena kita kalau memilih tidak mungkin kita bisa menghilangkan subjektivitas. Ya, tidak mungkin. Pasti ada kepentingan. Pasti 0, sekian persen. Kalau kita lihat bahwa kedua kandidat ini yang satu punya hubungan famili sama yang tidak, pasti kita akan pilih atau sahabat karib gitu lah. Kan subjektif itu pasti. Sehingga untuk utusan Tuhan itu Tuhan nggak melibatkan makhluk terlibat. Ya. Takut ada oligarkinya nanti. ada ini kepentingan di balik semua. Nah, dari sekian banyak para nabi dipilih 25 rasul. Yakhtar 25 rasul yang mengemban risalah. Dari 25 ini dipilih ada 5 yang limited edition, yaitu ulul azmi. Ini tidak bisa dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa faddalna tilka rusul wa faddalna 5 ini siapa aja? Ba'duhum ba'du. 5 itu Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita adalah puncaknya ulul azmi. Semuanya mengerucut kepada baginda Rasul. Terpilih. Itu untuk sosok manusia. Bulan Allah cipta 12. Inna iddatasyhur indallah 12 syahran.
Allah cipta 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah pilih Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, afdhalus syuhur, sebaik-baiknya bulan. Kitab Samawi, Allah turunkan Injil, Taurat, Zabur. Baik yang kita ketahui ataupun yang tidak. Suhuf Ibrahim, Musa, dan sebagainya. Dari semua kitab Samawi, Al-Quran tertinggi. Paling mulia. Karena dia mencakup semua kitab Samawi. Jadi di dalam Quran itu ada unsur Injil. Gitu. Ada Tauratnya Musa. Tapi kita untuk awam nggak paham. Ya, yang mana di bagian apanya, kita perlu nanti ada penjelas. Jadi kita Quran tertinggi, bulannya Ramadan teragung. Kita umat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat, itu umat Rasulullah. Lalu berada di dalam Ramadan itu kan dilewati berbagai malam. Gitu. Malam pertama, malam kedua sampai. Tapi Allah katakan ada satu malam yang dahsyat. Apa itu? Al-Qadar. Lailatul Qadar. Tahu nggak? Tahukah kalian Lailatul Qadar dikurskannya itu kalau pakai bulan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Gitu. Kita nggak tahu bulan yang mana yang kita dimaksudkan. Karena pernah dalam satu riwayat bahwa iblis itu katanya sujud kepada Allah itu 6.000 tahun. Orang mengatakan tahun yang sekarang kita lewati 6.000 tahun cahaya. Bagaimana kita bisa membayangkan lamanya itu? Nah, artinya kita ini di Ramadan ini berada di sebaik-baiknya bulan. Kita sebaik-baiknya umat, kita di sebaik-baiknya malam, dan ada satu malam yang terbaik yang Allah turunkan Quran. Berarti apa? Supaya umat ini sadar, dia akan pasti kalau dia serius akan menggapai derajat takwa, karena dia bersentuhan dengan seluruh dimensi kesucian. Termasuk Quran. Quran diturunkan di bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Quran. Kalau kita terkoneksi dengan semua ini, maka mustahil kalau kita keluar nggak menjadi suci. Pasti. Kalau sebab itu sempurna, pasti akibat muncul. Listrik ada, lampunya ada, stop kontaknya dalam posisi on, pasti akibatnya cahaya. Nah, Allah sudah siapkan semua sebab. Terlebih ini tadi Quran. Ini kira-kira. Ya. Tapi saya ada pertanyaan satu, Ustadz. Tadi kan Ustadz mengatakan bahwa apa tadi ayat yang ujungnya ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya artinya kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah ada di dalam peradaban manusia yang Allah keluarkan gitu ya, munculkan. Nah, ini apa berlaku universal? Karena kan begini, orang ketika nanti membuat klasifikasi ya, ada yang di antara umat ini ada yang betul-betul berakhlak baik, ada bermoral, ada yang tidak, ada yang zalim, ada yang macam-macam kan. Ini bagaimana kita menjelaskannya ini, Ustaz? Ya. Semua pasti ada ada yang di luar kontrol ya. Kita tidak bisa mengatakan ada satu tentara berbuat buruk lalu institusinya kita runtuhkan. Kita tidak bisa mengatakan umat Nabi terburuk dikarenakan beberapa ataupun sebagian umatnya salah faham tentang agamanya sehingga Islam ini harus dilemparkan, dicampakkan. Misalnya gelas ini ada lalatnya. Kalau kita lihat ya sebaiknya lalatnya dibuang, bukan cangkirnya yang dipecahkan. Tapi jangan diminum juga kalau lalat ada racun, Ustaz. Jangan, ya betul. Tapi intinya gitu, bahwa ketika kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya memang ini identitasnya. Ada, karena ayatnya nanti ada lanjutannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Terus itu ada lanjutannya. Artinya syaratnya ini, kalau ini nggak ada ya Anda kehilangan kemuliaan. Tapi sebagai
konteks umat yang pernah ada ya terbaik. Kenapa? Nabinya terbaik Sayyidul Anbiya, Khairul Anbiya, yaitu Rasulullah. Qurannya adalah kitab samawi terbaik, teragung yang Allah turunkan. Iya. Gitu. Nah, kembali tadi saya ingin menegaskan bahwa kenapa Ramadan kita harus bersentuhan dengan Quran. Pertama, yang namanya Ramadan itu dalam rangka mensucikan jiwa. Iya. Nah, kita mau mensucikan fisik ini. Berarti kita harus perlu apa? Perlu air. Gitu loh. Kalau misalnya air nggak dapat baru debu. Misalnya kita tayamum. Kita perlu sesuatu untuk mensucikan diri kita. Kita perlu sesuatu untuk mensucikan batin kita. Apakah cukup lapar dan haus? Nggak cukup. Kita harus terikat dengan firman Tuhan yang isinya adalah kesucian. Ingat, Quran itu nggak faham pun itu punya pengaruh pada jiwa. Dibacakan ayat walaupun tidak faham itu punya pengaruh dan lemparkan itu pikiran-pikiran. Buat apa baca Quran kalau nggak faham? Loh banyak kok yang nyanyikan lagu The Beatles ataupun lagu-lagu Barat nggak faham tapi nangis, gitu loh. Apalagi itu Taylor Swift sekarang itu terkenal ya. Ya artinya lagu aja yang Anda tidak tahu syairnya, artinya segala macam punya pengaruh pada jiwa. Orang yang mendengarkan lagu keroncong, walaupun nggak paham, dia tidak akan loncat-loncat. Ketimbang dia mendengarkan lagu rock atau Metallica misalnya. Atau orang mendengarkan lagu Metallica terus akhlaknya akhlak keroncong gitu. Kalem, nggak mungkin. Kenapa? Karena irama, nada punya pengaruh pada jiwa. Sehingga juga ketika mendengarkan bacaan Quran, ya tentunya dengan suara yang merdu ya, suara-suara yang indah, itu punya pengaruh pada jiwa. Tidak faham, tidak masalah. Karena ini kaitan dengan melembutkan hati. Lalu, apakah cukup dengan mendengar? Enggak, Anda harus menyentuh Quran. Sehingga apa dengan cara menyentuhnya? Anda wudhu dulu, karena ini suci. Ada satu ulama, itu dia ketika menyentuh orang, dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya, ini bukan cerita fiktif ya, penyakit. Lalu ditanya, kenapa Anda kok punya karomah seperti ini? Enggak, bukan karomah. Apa rahasianya? Dia bilang, saya baca dapat dari Quran bahwa Quran itu penyembuh, syifa, ma huwa syifa, gitu. Penyembuh. Ingat ya, bukan obat, karena obat belum tentu menyembuhkan. Tapi kalau sudah penyembuh berarti Obat. Sudah include di dalamnya obat. Nah, saya baca Quran itu dengan jari saya ikut membaca, menyentuh Quran terus, dan saya lakukan bertahun-tahun. Jari ini menyentuh ayat. Dari situ ketika saya arahkan untuk mengobati orang, niatkan orang sembuh. Bayangkan fisik ketemu fisik Quran memiliki pengaruh. Bagaimana batin? Gitu. Tersentuh dengan ayat neraka, bereaksi dengan air mata misalnya. Ini untuk kita semua dan saya pribadi. Itu sebenarnya kan alamiah ya. Alamiah semua manusia ketika dia mencintai sesuatu dan sesuatu itu bisa dia lihat dan dia rasakan, itu kan semuanya menyentuh. Seperti misalnya musik kan gitu juga Ustadz. Orang tidak mengerti tentang arti liriknya, tetapi irama musiknya dia senang. Oleh sebab itu ketika ada pertunjukan yang di atas panggung, si penyanyinya, dia langsung terharu kan. Ya. Gitu lah. Mungkin agama juga seperti itu ya. Agama isinya cinta. Dan apa sih yang ditempa dalam cinta? Kehalusan. Gitu. Nabi kita paling halusnya manusia. Di Quran dikatakan harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Lembut gitu loh. Makanya kalau misalnya beragama jadi keras ya kita harus ronsen juga ini ya. Yang masuk agama apa bukan gitu loh. Agama mencipta orang dan menghasilkan manusia menjadi lembut. Atau dia hanya menggunakan ornamen-ornamen agama saja. Orang kan harusnya kalau udah pakai sorban, pakai pakaian-pakaian beragama, itu kan harusnya lebih disenangi orang dan bisa mendamaikan orang, bukan meresahkan orang kan. Nah, itu ya, saya setuju sekali tadi dengan Ustadz, yang masuk ke dalam jiwanya ini apa?
gitu kan. Betul. Itu agama Atau atau sesuatu yang dibungkus pakai agama. ya Gitu. itu bahaya. Main bungkus-bungkus ini Iya. bahaya. Sesuatu yang dibungkus itu bahaya, kita nggak tahu. Makanya itu momen Ramadan ini momen penting, ya, Ya. momen penting sekali ya untuk kita juga menghaluskan, Ya. menyadarkan dan bersentuhan dengan hal-hal yang sangat halus, yaitu wahyu Quran. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kita sudah lagi menyelesaikan episode ketiga ini ya. Saya bukan nggak mau panjang-panjang, saya mau ya, tapi saya takut bahan saya habis untuk nanya. Jadi saya cukupkan dulu supaya kita nanti saya mesti baca buku lagi, belajar lagi untuk bisa masuk kita ke episode yang selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini merupakan hikmah dan berkah buat kita semua. Amin. Para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.